Tuhan, ibadah kami ini Tuhan pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, lawat ibadah kami pagi hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Roh-Mu tercurah di tempat ini, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap jiwa kami, memenuhi setiap hidup kami Bapa. Terpujilah Tuhan, kami mulai ibadah kami pagi hari ini dalam nama Yesus. Bagi yang siap beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersuka dalam Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari bersuka. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Dalam setiap pujian kami Bapak, setiap penyembahan kami yang kami naikkan pagi hari ini, manis Kau dengar Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh bersuka di hadirat-Mu Bapak, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kebaikan-Mu Bapak, menikmati Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah kami bersuka pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami Bapa
layak terima pujian dan pengakuan sampai selama-lamanya. Dan sebentar Tuhan kami akan lebih lagi memuji-Mu di tempat ini, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus, mari urap setiap hati kami Bapa, biar apa yang kami naik dari tempat ini semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Bagi yang siap bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya undang Tuhan berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah kebenaran dalam kehidupan kami. Haleluya.
Ajari Engkau Tuhan, sehingga hati yang keras menjadi lembut. Berfirmanlah Tuhan Yesus, supaya firman ini jatuh di tanah kami, hati yang baik, menjadi berkat sampai 100 kali lipat, dengan balasan, dengan limpahan kasih karunia Allah. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Semua kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. 2, 3. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Matius pasal yang ke-17. Kita akan membaca firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Saya harap tidak ada yang berdiam. Bisa sudah membaca lewat HP, lewat Android, tapi khusus saja membaca saja. Kalau bisa HP-nya dibikin mode pesawat saja, ya, supaya motif-motif lain tidak masuk, karena itu bisa menggoda. Ya, Matius 17, saya akan baca ayat 14. Bapak Ibu baca ayat 15, saya baca ayat 16. Ganti-gantian sampai nanti ayatnya yang ke-21. Matius pasal 17 ayat 14. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. 2, 3. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Sama-sama 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah peristiwa terjadi ketika murid-murid Yesus gagal melakukan satu pelayanan. Ya, saudara, murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan, yang sudah dididik, diajar oleh Yesus untuk bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, murid-murid ini dipersiapkan untuk mengerjakan apa yang Yesus kerjakan, mereka bisa kerjakan. Karena kata Yesus, murid itu akan menjadi seperti gurunya. Nah, suatu hari saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang ayah membawa anaknya yang sakit ayan karena iblis, karena setan. Anak ini sakit. Sesampainya kepada murid-murid Yesus, mereka mengusir iblis itu, setan itu, tapi tidak bisa. Nah, mereka mencoba untuk mengusir iblis, tidak bisa juga. Nah,
Saudara, karena murid-murid Yesus tidak bisa mengusir setan yang ada dalam diri anak ini, maka si bapak membawanya kepada Yesus. Dan dia berkata, murid-muridmu tidak bisa menyembuhkan anakku ini. Maka Yesus menegur setan itu, lalu keluarlah setan itu daripada anak itu dan sembuh. Seketika itu juga. Nah, murid-murid Yesus penasaran dan berkata, Guru, kenapa kami tidak bisa untuk mengusir setan itu? Apa sebabnya kami tidak bisa? Nah, saudara, Yesus berkata kepada mereka dengan sebuah teguran, karena kamu kurang percaya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Nah, sekarang begini saudara. Saudara jangan berkata bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan, ada iman dalam hidupmu. Nah, Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Saya yakin semua kita di sini pasti percaya kepada Tuhan. Amin. Tetapi apakah saudara tahu bahwa kepercayaanmu itu di dalamnya ada iman? Kalau saudara hanya sekedar percaya saja, maka iblis tidak bisa pergi. Karena saudara tahu bahwa musuh yang terbesar kita dalam hidup ini adalah iblis. Musuh yang paling terakhir dikalahkan Yesus juga adalah iblis. Pekerjaan iblis sungguh luar biasa, menipu kita, menyesatkan kita, membawa kita menjauh dari keselamatan, membawa kita jauh dari kehidupan kekal yang dari Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi murid-muridnya gusar, kenapa kami tidak bisa? Apakah murid-murid Yesus tidak percaya kepada Yesus? Mereka percaya. Mereka percaya. Tetapi Yesus bilang, kurang kepercayaanmu itu kalau tidak ada iman di dalamnya. Nah, saudara, kenapa iblis tidak bisa diusir mereka? Kurang percaya. Kalau iman kita tidak ada dalam kepercayaan, maka kepercayaan kita itu kosong. Saudara lihat dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal 2, nah, ayat 18. Mari kita baca Yakobus pasal 2 ayat 18. Sama-sama ayo, 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, ayat 19, semuanya 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Nah, saudara, engkau percaya Tuhan? Amin. Murid-murid Yesus percaya Yesus? Percaya. Iblis percaya Tuhan? Percaya. Nah, di mana letak kekurangan kita? Kan gitu. Di mana letak? Makanya Yesus mengoreksi kepercayaan murid-muridnya. Karena kamu kurang percaya. Ada yang kurang dalam kepercayaan. Kalau hanya percaya tanpa iman. Nah, sekarang iblis percaya, Tuhan percaya. Apakah iblis beriman kepada Tuhan?
iblis tidak bisa menunjukkan perbuatannya. Jadi kalau saudara tidak bisa menunjukkan perbuatanmu, kalau kita tidak bisa menunjukkan perbuatan kita kepada Allah, maka kepercayaan kita sama dengan iblis. Apakah iblis selamat gara-gara dia percaya? Halo, tolong dijawab. Apakah iblis yang percaya kepada Tuhan ini juga selamat? Tidak. Jangan asal percaya. Saudaraku, jangan asal percaya. Maka Tuhan akan menilai kurang. Masih kurang. Bagaimana murid Yesus mengusir iblis dan iblisnya kan tidak pergi? Karena levelnya masih sama. Iblis juga bisa. Aku juga percaya. Tapi kita tidak punya senjata. Murid-murid Yesus tidak punya kuasa, tidak punya senjata. Bahwa orang benar harus hidup oleh kepercayaannya. Amin. Harus hidup dengan kuasa. Harus hidup dengan kekuatan roh. Kita dipersiapkan menjadi umat yang percaya untuk menerima iman. Amin. Makanya dikatakan dalam salah satu ayat yang berkata bahwa jika anak manusia datang, apakah ia akan mendapatkan iman di bumi? Adakah Yesus, kalau Yesus tanya sekarang apakah engkau percaya? Percaya. Apakah Yesus mendapatkan iman dalam dirimu? Nah, itu yang membuat kepercayaan kita menjadi berkurang. Dan iblis tidak takut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika Yesus mengusir iblis atau mengusir setan dalam Markus pasal 1, satu kali Yesus mengusir setan, Markus 1 ayat 24, dikatakan oleh setan itu kepada Yesus, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Amin. Iblis tahu siapa Yesus. Nah, kalau saudara tidak ada iman, iblis tidak kenal saudara. Engkau akan mudah disesatkan oleh iblis dengan berbagai tipu daya. Mau lewat perzinahan, mau lewat harta, mau lewat pekerjaan, mau lewat uang, mau lewat siapapun. Saudara, maka ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diamlah, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, keluarlah setan itu. Setan itu tahu Yesus. Apa kata Yesus sama setan itu? Engkau yang kudus dari Allah. Nah, ketika murid-muridnya mengusir setan tidak pergi. Karena dia tidak tahu dari mana murid-murid ini. Tidak ada identitas. Saya ingat, paling ingat saya sampai hari ini, waktu saya masih kecil-kecil dulu, bapak saya mendoakan. Suatu kali dia mendoakan orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan ini kebetulan istri dari pimpinan BRI waktu itu. Ya, maksudnya ada waktu itu orang Batak, warga Semenjuta. Nah, istrinya yang kerasukan dibawalah ke rumah saya, ke rumah orang tua, karena waktu itu ibadah masih di situ. Ya, saya masih kecil, masih SD. Nah, jadi penonton lah kan, karena ibu ini kerasukan. Yang membawa ibu ini ke rumah waktu itu Perhangir KBP, karena sama satu marga. Jadi sampailah di ruang doa bapak saya duduk.
Kemudian bapak saya pegang jempol dari ibu ini. Dan lalu bapak saya bilang, kamu tahu siapa saya? Ibu yang kerasukan setan itu bilang, murid Yesus. Apa dia bilang? Murid Yesus. Terus bapak saya tunjuk perhangir yang di sebelahnya, yang membawa. Kamu tahu siapa ini? Setan itu bilang, aku tidak kenal. Padahal secara marga itu semarga dengan suaminya. Tapi setan itu tidak kenal. Nah, saudara, iman itu identitas. Amin. Jadi dia tahu siapa saudara. Jadi ketika Yesus bertemu dengan iblis, apa kata iblis? Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang kudus? Amin. Amin. Nah, iblis tahu kualitas kepercayaan. Sama ya kita 11-12. Nah, iman itulah yang menjadi sebuah identitas ilahi. Iman itulah yang membuat perbedaan kepercayaanku dengan iblis yang percaya kepada Allah. Saudara, nah, suatu hari saya dengar khotbahnya Pendeta Rubin Adi Abraham. Dia pimpinan GBI. Ya, saya kadang-kadang adalah dengar khotbahnya walaupun tidak sering. Satu kali dia berkhotbah. Dalam khotbahnya itu, dalam kebaktian itu ada kesaksian sebuah keluarga. Satu keluarga masuk Kristen. Suami, istri, anak-anaknya. Udah besar-besar, saudara. Nah, ceritanya begini. Yang pertama kali masuk Kristen itu istrinya. Jadi istrinya ini suatu hari sebelum masih dia di agamanya yang lama, dia ikut reuni. Dalam reuni SMA itu dia ketemu teman-temannya. Dan ketemu dengan salah satu teman dekatnya yang ketika ketemu di reuni itu dia bilang, aku udah Kristen. Kamu kok bisa jadi Kristen? Kamu dulu bandel loh. Kamu dulu paling gini-gini ya, namanya udah reuni kan. Kok bisa jadi Kristen? Bersaksilah temannya ini. Bagaimana dia menerima Yesus. Nah, si ibu yang mendengar ini tertarik dengan kesaksian ini. Dalam hatinya muncul juga ingin ikut Yesus. Nah, beberapa kali temannya ini telepon-telepon bersaksi tentang Yesus. Temannya yang dulu muslim ini sekarang sudah jadi Kristen, bersaksi. Nah, ibu ini pun mulailah dia dengar rohani, lagu rohani sembunyi-sembunyi. Mulailah dia dengar khotbah di YouTube gitu kan. Ibu ini punya hotel. Dia orang kaya, punya hotel di Bandung. Nah, satu hari saudara, gak sering dia mulai bertumbuh imannya. Dia mulai suka dengar lagu rohani. Suami nggak tahu, anak-anak juga nggak tahu. Hanya dia dengan temannya yang tahu, selalu dibimbing temannya. Ya, suatu hari salah satu karyawan dari ibu ini kesurupan, kerasukan setan. Hebohlah karyawannya. Nah, begitu ribut, bu, apa? Si anu kerasukan setan. Nah, udah menggelepar-gelepar, ibu ini datang, dia lihat. Dia lihat ini udah kerasukan setan, udah menggelepar-gelepar, udah. Saudara, ibu ini datang mendekat kepada orang, ikut memegang. Begitu ibu ini pegang, setannya teriak. Setan yang di dalam wanita ini teriak. Aku tahu kamu mau masuk Kristen kan? Loh, ibu itu kaget. Nah, di situ ada karyawannya, ada suaminya. Karena selama ini dia diam-diam saja dengar khotbah, kamu mau masuk Kristen kan? Kata setan tadi yang merasuki karyawannya. Ya sudah, karena kepala basah. Saudara, dia usir setan. Hei setan, pergi engkau dalam nama Yesus. Untung setannya pergi. Pergilah setan itu. Akhirnya suaminya tanya, benar yang dikatakan setan tadi? Nah, setan gak bisa bohong kan?
Nah saudara, setan tahu nggak saudara sungguh-sungguh sama Tuhan? Tahu. Yang main-main tahu nggak dia? Ah ini bisa disenggol dikit aja, ini jatuhnya dalam dosa ini. Ya, saudara, dikedipin aja mata kita sama Pak Aldo, ikut itu kata setan. Nah, setan tahu. Saudara, halo anak-anak mahasiswa, setan tahu nggak kualitas ada iman dalam diri kita? Setan tahu. Makanya ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Seperti apa contohnya? Seperti orang yang mendengar firman karena tidak ngerti, karena cuek dengan firman. Saudara, ibadah yang sesungguhnya inilah mendengar firman. Inilah benih-benih kerajaan sorga yang Tuhan mau tanam di hati kita lewat mendengar firman. Amin. Karena iman timbul dari tapi dosa kita yang paling banyak adalah masa bodoh dengan firman. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dan bagi kita itu hal yang biasa. Maka iblis merampas itu dari hati kita. Nah, saudara, jadi ketika suaminya tanya, benar, setan tadi kamu bilang kamu mau masuk Kristen. Saudara, kemudian suaminya mengaku. Nah, dilihatnya karena setan itu benar-benar pergi, suaminya pun berarti benar itu Yesus. Saudara, kekristenan kita itu baru benar kalau setan bisa saudara usir. Amin. Nah, enggak ada. Amin. Setan yang membuat kita berdosa, setan yang menipu kita, setan yang menggoda kita, setan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Lagu tadi, iblis tidak bisa menjauhkan aku dari Tuhan. Harusnya begitu, amin. Iblis tidak bisa menjauhkan aku dari Tuhan. Tuhan akan menjauhkan kita dari iblis. Iblis akan menjauhkan kita dari setan. Amin. Ya. Saudara, kalau kemudian ibu itu minggunya langsung ke gereja, suami, anak-anaknya ikut. Kalau gitu kami ikut mama. Pergilah dia ke gereja, itulah ke gereja Pendeta Rudin Adi. Bersaksilah mereka di gereja itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan asal percaya saja. Di dalam kepercayaan itu ada sebuah harta yang tak ternilai. Dan iblis memang tidak punya. Saudara, kebenaran. Kita memang harus punya kerinduan. Kita harus punya hati. Amin. Ketika kita mengandalkan firman Tuhan. Ada satu cerita yang paling mungkin saudara ingat, ketika Mike Tyson yang terkenal, petinju yang paling sering mengKO-kan musuhnya, lawannya, bisa di ronde pertama, bisa di ronde kedua, paling sering di bawah 5 ronde selama 42 KO. Terkenal brutal, terkenal sadis. Ya, sampai dia pindah agama, ya kan? Si Mike Tyson pindah agama, ikut gaya Muhammad Ali, nah gitu. Nah saudara, kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Evander Holyfield. Semua perkiraan orang Mike Tyson yang menang. Semua perkiraan para pejudi-pejudi bikin taruhan pasti Mike Tyson yang menang. Tapi seorang Evander Holyfield yang tahu soal lawannya itu memang keras ganas, dia tahu lawannya berat.
Dia tahu lawannya brutal. Dan semua orang memprediksi tidak akan menang. Hebat tidak KO saja udah hebat. Disitulah dia berkata dalam Filipi berapa? Ayat 4, pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Amin. Itu firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Dan dia bertarung dengan ayat itu. Dia bertarung di atas firman itu. Dan Tuhan menolong dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi banyak orang Kristen percaya, tapi seperti pepatah, panggang jauh dari api. Kita jauh sekali dari firman. Kita jauh dari kecintaan kita. Padahal firman itulah yang menjadi benih ilahi. Firman itulah yang menjadi otoritas. Makanya dikatakan, kalau kau punya sebesar biji sesawi saja, di dalam imanmu engkau bisa berkata gunung pindah, maka gunung ini akan pindah. Saudara, tapi iblis menipu kita. Mana mungkin kau bisa memindahkan gunung? Mana mungkin engkau bisa berjalan di atas air? Mana mungkin engkau bisa menjadi pemimpin? Tuhan Yesus berkata, kalau engkau jadi pemimpin, hendaklah engkau menjadi pelayan. Kalau engkau ingin jadi yang terbesar, engkau harus mulai dari yang terkecil. Amin. Saudara, kalau engkau mau jadi pohon yang besar, Tuhan berkata, dimulai dari iman benih yang sebesar biji sesawi. Artinya apa? Apa yang ada pada saudara? Amin. Amin. Jangan gengsi hidup ini. Daud mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, sekalipun Goliat punya pedang. Daud melumpuhkan Goliat bukan dengan tombak, walaupun Goliat musuhnya punya tombak. Ketika Daud mengalahkan Goliat, dia mengambil 5 butir batu di sungai. Karena yang dia punya cuma ketapel atau ali-ali. Amin. Tidak usah gengsi. Jangan langsung minder lihat musuh besar, masalah besar, tantangan besar, kesusahan besar. Terus kita nangis. Terus mengasihani diri. Kalau saudara lihat di GPA rumah kita kan ada saya kirim video. Iya kan? Nah saudara, anak yang satu nangis, dilihatnya dia gak bisa jalan. Iya, karena dia lihat gak mampu aku, tolong aku, lepaskan halangan ini. Tapi anak yang satu, dia pegang, dia merunduk. Terus dia keluar, dia jalan. Dia gak nangis. Kadang-kadang kita berdoa nangis, itu tanda ketakutan juga. Takut. Nah saudara, bukan berarti orang nangis sambil doa itu belum tentu juga, karena sungguh-sungguh siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Apakah kita bertempur atau tidak? Amin. Nah ini anak-anak ya, kan cita-cita kalian besar kan? Amin. Nah ada cita-citanya nih. Cuma Enos dulu waktu kecil bertanya, apa cita-citanya? Enos atau Benaya ya? Pemadam kebakaran. Oh, itu cita-cita memadamkan api. Baru setelah sekarang aja berubah, setelah tidak suka lagi. Karena pemadam kebakaran ada air, ya dilihat di mobil ada air tuh. Kayak kalau bapakku punya mobil pemadam ini kan tinggal nyemplung ke dalam tangkinya bisa berendam. Apa yang ada padamu batu, jangan gengsi. Amin. Masih ingat sebuah kisah.
seorang pemuda Batak dari Tarumpung pergi merantau ke Bandung sekolah. Kuliahlah dia. Setelah dia kuliah, dia kirim surat sama bapaknya. Bapak, kamu, kawan-kawanku pergi kuliah. Ada yang naik Kijang, ada yang naik Panter, ada yang naik kuda bapak, ada lagi yang keren naik Jaguar. Bapaknya balas surat anaknya. Tidak ada sama kita kuda, Amang. Tidak ada juga sama kita Panter. Apalagi Kijang, tidak ada di kampung kita. Babi ini yang bapak punya. Bapak kirimlah babi ini biar nilai kau pakai ke kampung. Anak-anak jangan begitu. Kalau kau mau punya cita-cita besar, amin. Ya, aku mau. Setialah pada perkara kecil. Itu iman. Karena Tuhan bilang imanmu cukup sebesar biji sesawi, maka gunung ini akan kau pindahkan. Amin. Saudara, Alexander the Great atau Alexander Zulkarnain, umur 40 tahun dia sudah bisa menguasai Afrika dan Eropa. Umur 40. Dia bisa setara dengan Firaun. Dia bisa setara dengan Kaisar Nero. Ya. Dia setara dengan pemimpin-pemimpin besar waktu itu. Saudara tahu, ketika dia mati, dia bilang apa? Aku tidak mau mati dengan tangan begini. Jadi dibolongin peti matinya itu, karena dia ingin mati dengan tangan terbuka. Ya, jadi peti mati Alexander the Great itu tangannya terjulur begini, terbentang, seperti matinya Yesus. Karena aku ingin jadi berkat bagi seluruh dunia. Amin. Nah, itu. Apapun pangkat saudara, setinggi apapun jabatan saudara, garis akhir final ujung kehidupan kita cuma dua. Sehebat-hebatnya saudara, sekaya-kayanya saudara, seterkenal-kenalnya engkau, setinggi-tingginya jabatanmu, cuma duanya. Satu, kasihi Tuhan Allah. Jadilah engkau penyembah yang menyenangkan hati Tuhanmu. Amin. Yang kedua, kasihi sesamamu manusia. Itu tujuan. Makanya Alexander the Great beda dengan Hitler. Saudara, dia ingin jadi berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia ingin jadi berkat. Pencipta lagu Amazing Grace, tahu lagu itu? Kami memuji kasih. Aku yang dulu hilang sekarang kau ketemukan. Itu saudagar kapal dari Inggris. Saya lupa namanya, dari saya ingat lupa. Ya, seorang pendosa yang besar. Dialah yang membawa budak-budak dari Afrika, dia bawa ke Eropa, dia bawa ke Amerika. Ya, dia hidup dalam persinahan. Di tengah pelayarannya, kapalnya dihantam gelombang, kapalnya dihajar badai. Padahal dia seorang saudagar kapal yang udah biasa dengan badai, tapi kali itu dia sangat takut. Sangat ketakutan dia kali itu, dengan dia takut mati. Saudara, dialah pencipta lagu itu.
Dia di dalam ketakutannya dinyanyikan. Dia bilang, kalau aku selamat dari badai ini, akan kuserahkan hidupku kepada Tuhan. Saudara, nah dia nyanyikan lagu itu, puji Tuhan dia selamat. Begitu kapalnya sandar di pelabuhan di Inggris, dia tinggalkan semua hartanya dan dia menyerahkan dirinya untuk menjadi pendeta. Saudara, dia serahkan semua kekayaannya itu dia tinggalkan. Dia bawa kepada Tuhan. Itu saudara. Jadi iman itu ada identitasnya. Amin. Kepercayaan tidak membuat saudara spesial. Iblis masih bisa menghancurkan. Ya, aku tadi udah ke gereja. Di KTP kita Kristen, iblis juga tidak takut. Yang ditakuti iblis dalam diri kita kalau ada iman. Itu yang bisa mengusir iblis itu. Amin. Ayat yang terakhir saudara, Lukas 18 ayat 18. Lukas 18 ayat 8. Maaf. Ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Iman itulah yang membenarkan saudara di hadapan Tuhan. Amin. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Kalau Yesus datang, adakah dia mendapatkan iman di dalam hati saudara? Tepuk dada, tanya selera. Amin. Tanya. Karena iman itu hanya datang dari pendengaran akan firman. Apa yang saudara selama ini? Makanya iblis suka-sukanya merampas, mencuri. Iblis datang mencuri, membunuh, membina, tapi aku datang memberikan engkau dalam kelimpahan. Amin. Ada berapa banyak yang dicuri iblis? Kalau tidak ada kebenaran, iblis akan suka-sukanya menggerogoti hidup. Kita tundukkan kepala. Penolong yang selalu setia. Apapun perkara dalam hidup saudara, ada iman, percaya kepada Tuhan, tapi minus iman, saudara, engkau kalah. Iblis akan menginjak-injak, iblis akan merampasi, iblis akan menggerogoti. Dengan caranya, iblis akan merusak hidup. Haleluya. Katakan, kita tundukkan kepala kita. Penolong. Haleluya. Yesuslah penolong. Yesuslah penolong. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Firman itu Allah. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah dia mengecewakan.
dunia. Apa yang ada padamu? Karena iman itu dimulai dari peristiwa yang kecil. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menemukan ada iman. Penolong yang selalu setia, Kaulah pertolongan kami Tuhan. Memenuhi keperluanku. Engkau tak pernah mengecewakan, tak pernah yang mengecewa. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberi kekuatan. Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Dalam nama Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di dalam nama Yesus, Engkau punya iman sebesar biji sesawi. Tinggalkan gunung itu dalam nama Yesus. Engkau punya 5 batu. Engkau bisa mengalahkan Goliat yang pakai pedang, Goliat yang pakai lembing, tombak itu. Dengan batu yang ada, Engkau bisa kalahkan itu. Atas nama Tuhan semesta alam, atas nama Tuhan pencipta langit dan bumi, hadapi perkaramu dalam nama Yesus. Hadapi. Engkau setia pada perkara kecil, maka Engkau akan diberikan perkara-perkara yang besar. Kalau bersikap kalau berpikir bersikap tidak ada bisikan dalam perkataan ayat sana. Dalam nama Yesus, Engkau bisa berjalan di atas air seperti Yesus berjalan di atas air. Engkau bisa mengusir setan karena Yesus bisa mengusir setan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Haleluya. Tunjukkan ada iman dalam kepercayaan, supaya iblis tahu Engkau anak Allah, supaya persoalan tahu Engkau anak Allah. Masalahnya iblis tidak tahu siapa saudara, karena dia tidak melihat ada iman, sehingga masalahmu menghimpit hidupmu. Masalah tidak tahu siapa engkau. Goliat tahu siapa yang tahu. Saudara, 2000 setan tahu siapa Yesus. Masalah penyakit perlu tahu siapa saudara. Katakan, Tuhan, kalau Engkau datang, temukan iman dalam hidupku. Saudara, supaya masalah tahu, iblis pun tahu, ada identitas ilahi yang membuat masalah gemetar, yang membuat penyakit gemetar. Ketika mereka menemukan bahwa Engkau adalah yang kudus dari Tuhan, Engkau adalah orang yang suci dari Allah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami hanya percaya saja, iblis percaya. Tapi Yesus berkata, kamu kurang percaya. Di dalam nama Yesus, tambahkan iman. Itulah identitas ilahi yang membuat iblis gemetar, yang membuat penyakit takut,
ku